Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam berkaitan dengan memandikan jenazah sampai ke bab yang memakruh atau bab yang dimakruhkan ketika seseorang itu memandikan daripada jenazah. Wa yukrahu akhdhu sya'rihi wa dhafrihi, dan dimakruhkan seseorang itu memotong daripada rambut jenazah atau memotong daripada kukunya. Nah, al-mayyit ghaira muhrim, yaitu mayit yang meninggalnya bukan dalam keadaan ihram. Kalau seandainya dalam keadaan ihram, maka diharamkan. Jadi kalau meninggalnya masih haji atau masih umrah, maka dia hukumnya sama seperti apa? Hukumnya orang yang muhrim. Orang yang muhrim ya tidak boleh untuk apa? Memotong rambutnya, ya dia tidak boleh memakai wangi-wangian dan lain sebagainya ya. Wa dhafrihi, begitu juga kukunya. Wa in kana mimma yuzal, ya meskipun kukunya itu biasanya dipotong ya. Tapi itu termasuk apa? Makruh ya. Di annal muhdits wa qad sahha an-nahy an muhditsatil umur allati lam yashhad laha syar'u bi istihbabiha wa qila yusannu li annahu tandhif ya. Karena ada larangan ya, untuk memotong dan memotong rambut dan memotong kuku. Akan tapi di sini ada khilaf dan juga ada yang mengatakan disunahkan untuk dipotong ya. Karena apa? Karena termasuk bagian daripada membersihkan jenazah. Jadi ada khilaf, ada yang mengatakan makruh, yang muktamad makruh ya. Tapi ada yang mengatakan juga apa? Sunnah. Akan tapi kalau seandainya apa? Kalau seandainya dia muhrim ya, fala yaf'al bi syai'an, maka tidak boleh dikerjakan apapun ya, bahkan diharamkan ya. Li'annahu yub'atsu mulabbiyan, karena nanti itu seorang itu dibangkitkan sesuai dengan dia itu meninggal. Ya, meninggalnya misalkan lagi ngaji, ya wis bangkitkan dalam keadaan ngaji. Ya, meninggalnya dalam keadaan apa? Syahid ya, bangunkan dalam keadaan syahid. Ya, meninggalnya dalam keadaan muhrim, maka dia dibangkitkan nanti dalam keadaan membaca apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dan ini termasuk khususnya ya, meninggal di mana? Di Mekah ya. Haji meninggal, wah itu luar biasa dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan dia termasuk yang meninggal. Nah, kuburnya nanti di Mekah. Sedangkan Mekah dan Madinah termasuk apa? Termasuk yang tidak dijamah oleh Dajjal. Ya, di luar haram itu masih terkena fitnah ya. Sehingga jangan lupa baca doa supaya dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Ya, tidak usah dengarkan berita-berita Dajjal, takut nanti. Ya, pokoknya doanya dibaca terus. Doanya dibaca terus, insya Allah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin la fidyata ala man fa'ala bidzalik. Ya, tapi kalau seandainya tetap dipotong misalkan orang yang muhrim, maka tidak ada fidyah bagi orang yang memotongnya. Tapi diharamkan ya. Diharamkan. Kemudian di sini permasalahan walau kharaja ba'dal ghusli najasun walau min farjin wa qabla takfin wajabat izalatu faqat walau ba'da shalah inda Imam Ibnu Hajar wa Imam Romli. Permasalahan kalau seandainya setelah selesai dimandikan ya, kemudian keluar najis ya,
dari lubang manapun meskipun daripada lubang kemaluan. Ya. Wa qabla takfin, dan itu belum dikafani. Ya, jadi keluar najis dalam posisi jenazah belum apa? Belum dikafani. Wajabat izalatu faqat, maka wajib untuk dibersihkan najisnya saja. Ya, jadi tidak perlu diulang mandikan lagi ya. Cuma najisnya itu harus dibersihkan. Walau ba'da shalah inda inda Ibnu Hajar wa Imam Romli. Ya. Walau ba'da shalah, meskipun setelah disolati, menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Wa qala jam'un la tajibu ba'daha la i'adatul ghusli li'anna al-fardu qad saqat. Ya. Sebagian daripada pendapat ulama yang lain mengatakan bahwasanya tidak diwajibkan ya. Ya, tidak diwajibkan apa? Ngulangi mandikan jenazah karena wajibnya itu sudah terpenuhi. Kita wajib itu apa? Memandikan. Setelah dimandikan, yang mandikan itu minimal apa? Kemarin kita sudah pelajari, meratakan seluruh tubuh dengan air. Ketika seluruh tubuh ya, sudah dipenuhi dengan air, maka apa? Wajibnya sudah gugur. Ya, sehingga tidak apa? Tidak wajib lagi untuk mengulangi. Walau li'anna al-fard qasrat. Walau lam yumkin qat'ul kharij minhu sahha ghuslu wa shalla alaihi. Kalau seandainya tidak bisa, ya ada jenazah-jenazah itu yang keluar darah terus misalkan, sudah dibersihkan berulang kali, dibersihkan masih tidak bisa ya. Kalau misalkan tidak mungkin, ya kita untuk memutus daripada sesuatu yang keluar itu, maka memandikannya tetap sah dan sholatnya itu apa? Tetap sah. Jadi mandikan kemudian disolati, lakin yajibu fil hasyu, tapi wajib untuk apa? Disumpal. Ya, misalkan keluar darah daripada hidung terus, ya sudah dibersihkan, masih keluar tersebut, ya, darah tersebut masih keluar, maka wajib apa? Disumpal. Ya, disumpal sekiranya mengurangi daripada apa? Daripada darah yang keluar tersebut. Wal asbu ala mahallin najas, dan juga wajib untuk diikat. Ya, diikat itu sekiranya dibuat seperti apa ya? Seperti istilahnya pempes zaman dulu lah. Ya, tahu ya. Jadi yang diikat di sini. Ya, kalau misalkan dibuat seperti celana sumo itu ya. Paham ya? Yang ya, kemaluannya ditutup gitu, kemudian diikat. Itu as ya. Itu atau pembalut zaman dulu ya, dalam keadaan seperti itu. Kalau seandainya keluar, maka wajib untuk disumpal kemudian ditutup ya tempat najisnya. Wal mubadaratu bisolah alaihi kasadis, maka kemudian langsung untuk segera disolati. Ya, sama seperti apa? Hukumnya salisil bol. Salisil bol itu apa? Orang yang dia itu keluar kencingnya terus, netes, tes, ya penyakit ya, tes. Sekiranya dia waktu sholat itu tidak pernah lepas daripada tetesan itu. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Kalau seandainya dienteni sampai selesai najisnya, ya, maka keluar waktunya sholat, ya, maka dia hendaknya maki hukum salisil bol. Bagaimana? Dia setelah istinja kemudian disumpal atau diikat, ya, kalau misalkan kemaluannya laki-laki itu kan diikat, ya, diikat kemudian disumpal, kemudian dia wudhu, kemudian langsung dia itu sholat. Tidak boleh nunggu. Ya, misalkan sudah wudhu, tinggal sholatnya tok, ada orang yang telepon. Wah, ini transaksinya lumayan gede nih, kalau tidak tak angkat, eman. Kemudian dia ngangkat telepon. Halo ya, begini, sudah lama ditutup, maka dia harus ngulangi lagi dari awal. Ya, karena kemaluannya ada najis dan dia tidak bersegera untuk sholat, maka harus ngulangi lagi dari awal. Dari mana? Dari istinja. Nah, istinja lagi, kemudian disumpel lagi, diikat lagi, kemudian wudhu, kemudian langsung sholat. Kecuali dia untuk nunggu imam, nunggu jamaah, nunggu qomat misalkan, maka itu termasuk yang dimakfu. Ya, jadi yang dimakfu hanya untuk kepentingan maslahat sholat saja. Begitu juga jenazah ini. Ya, jenazah ini juga kalau misalkan dia keluar terus, maka segera langsung apa? Disumpal. Setelah disumpal, dikafani. Setelah itu langsung disolati. Ya, seperti yang kita sudah sampaikan,
kemarin setelah apa? Setelah dimandikan langsung keluarga itu apa? Menyolati dengan tiga soft. Minimal soft itu 2 orang. Ya, misalkan tidak banyak orang. Saat ini saya tidak banyak orang yang datang. Ya. Nah, kalau misalkan sholat ya cukup 1 soft. Ya. Maka dibuat apa? 3 soft. 1 softnya itu minimal apa? 2 orang. Jadi dibuat apa? 1 imam, soft pertama 2 orang jejer, soft kedua 2 orang jejer, soft ketiga 2 orang jejer. Itu minimal. Supaya mendapatkan apa? Fadilah bahwasanya barang siapa yang disolati oleh 3 soft, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang meninggal daripada keluarga kita, jangan lupa langsung apa? Langsung disolati. Ya, kita dulu punya kakek setelah selesai daripada keluar dimandikan, dikafani, sudah keluar langsung ya, dikeluarkan dari kamar. Kita mandikannya di kamar itu. Ya, keluar dari kamar langsung ditaruh di luar kamar, langsung disolati. Ya, langsung seketika itu daripada keluarga yang menyolati. Habis itu baru dibawa ke masjid, kemudian disolati di masjid. Wasanna qaunul ghasil aminan. Ya, kemudian yang memandikan jenazah itu disunahkan adalah seorang yang apa? Seorang yang amanat. Ya. Fa in ra'a khairan sanna dzikruhu au dziddu haruma illa limaslahatin. Kakauni mutajahiran bima'siyatin liyuhadzira dzalik. Ya. Kalau seandainya dia ngelihat siapa yang memandikan jenazah ini, ngelihat kebaikan yang ada di jenazah tersebut. Ya. Maka disunnahkan untuk apa? Disebarkan kebaikannya. Kebaikan disunahkan untuk apa? Disebarkan. Ya. Tapi kalau seandainya sebaliknya, keburukannya, maka haram untuk disebutkan, untuk disebarkan. Kecuali limaslahah, kecuali untuk maslahat. Seperti apa? Seperti jenazah ini adalah orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dia sudah tidak malu lagi sama melakukan daripada maksiat. Dia dengan mudah misalkan dia mengatakan, oh saya barusan zina sama fulan. Ya, dan dia tidak ada rasa malu. Ya, kemudian mabuk di tengah jalan misalkan di halayak depan orang, kemudian judi terang-terangan. Maka apa? Kalau seandainya ada daripada jenazah itu ya istilahnya, waliyadzubillah, yang buruk, maka tidak ada masalah untuk mengingatkan orang-orang yang hidup. Lihat orang yang hidupnya selalu dalam maksiat, lihat meninggalnya jenazahnya seperti ini. Ya, misalkan mukanya seram, misalkan melalak dan lain sebagainya, itu boleh untuk disampaikan agar apa? Agar menjadi ibrah bagi apa? Bagi orang-orang yang hidup. Ya. Tapi kalau seandainya dia tidak terang-terangan. Jadi beda ya. Kita nyikapi orang maksiat terang-terangan sama orang maksiat tidak terang-terangan itu berbeda. Kalau yang terang-terangan itu memang di dalam syariat itu sampai dikatakan tidak diampuni. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bakal menghapuskan dosa. Ya. Illal mujahirin. Ya. Kecuali kata Nabi Muhammad SAW, mujahirin, orang yang terang-terangan. Kemudian dijelaskan sama Nabi, maksud terang-terangan apa? Wa minal mujaharati an ya'mala. Dan termasuk daripada mujaharah, terang-terangan, an ya'mala rajulu, seorang itu beramal. Ya. Di tengah malam, kemudian besoknya mengatakan kepada sahabatnya, fa'altu kata, fa'altu kata. Saya tadi malam melakukan ini, saya tadi malam melakukan ini. Maka ini apa? Termasuk terang-terangan. Ya, meskipun maksiatnya sembunyi-sembunyi. Ya, maksiatnya dalam rumah. Dalam kamar. Tapi habis itu apa? Cerita-cerita. Kamu tidak tahu, saya kemarin order bir dari Amerika. Wah, enak tenan. Nah, ini apa? Temennya tahu. Ya, apalagi di tongkrongannya itu. Meskipun dia maksiatnya sendiri-sendiri, maka ini apa? Ini termasuk mujaharah yang sulit untuk diampuni. Nah, nanti ketika mau diampuni, orang-orang yang sekitar itu mengatakan, ya Allah, sungguhnya dia ini termasuk apa? Orang yang
suka minum bir. Nah, tapi kalau kita antara dosa kita itu antara kita sama Allah Subhanahu wa taala itu mudah untuk dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan arja ayat yang paling sangat kita harapkan ya, itu adalah ayat kata Ibnu Mas'ud ini. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas. Ya, orang yang ahli maksiat sama Allah itu masih apa? Dipanggil hambaku. Masih dikasih kemuliaan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kelewat batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu bakal menghapus seluruh dosa. Ini ayat yang paling apa? Yang paling kita harapkan. Ya. Ini termasuk apa? Termasuk kata Ibnu Mas'ud, ini ayat yang paling jadikan kita itu masih apa? Berharap sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bakal apa? Ngampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan mujaharah, jangan terang-terangan. Ya, jangan terang-terangan. Ya, terkadang orang itu salah paham ya. Salah paham. Wes saya tidak mau munafik. Saya ngombe, aku ngomong ngombe. Bukan itu masalahnya. Ya, kamu ngombe terserah. Kamu judio terserah. Kamu ini terus dewean. Ya, saya nanti munafik, Beb. Saya ngomongnya Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan idzabtulitum bisyai'in fastatiru. Kalau seandainya kamu itu diuji dengan sesuatu daripada sesuatu yang buruk, fastatiru, maka tutuplah aibmu sendiri. Jangan dibuka. Ya, meskipun apa? Meskipun sama orang-orang yang sama-sama minum. Kamu minum. Wah, ya saya minum air. Jangan apa? Jangan dibuka. Ya, dan juga termasuk salah kita itu tanya, ya, kamu pernah ngombe? Itu termasuk salah itu. Jangan tanya apa urusan orang lain kecuali ibrah, kecuali untuk ibrah. Ya, saya sudah tobat, saya begini dalam keadaan seperti ini untuk apa? Menginspirasi orang. Ya, itu lain lagi. Tapi kebanyakan yang paling bagus apa? Tutup aib. Ya, aib kita tutup. Ya, juga kebaikan kita itu kita tutup. Wis kita itu cuma antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mujaharah itu tadi ya, beda ya. Tapi kalau orang sendiri-sendiri ya, maksiat sendiri, ya itu nyikapinya beda. Ya, misalkan dia di rumah sendirian, biar di rumah sendirian. Ya, kita tidak boleh dobrak, tidak boleh tajasus, ngintip. Ya, itu tidak diperkenankan. Ya, bukan itu caranya. Ya, kecuali kalau kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya dia mau melakukan zina nih. Kalau seandainya kita biarkan bakal terjadi atau mau melakukan pembunuhan. Kalau seandainya kita biarkan akan terjadi pembunuhan. Maka ketika itu kita boleh untuk dobrak karena belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi ya lain lagi. Kalau sudah terjadi lain lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada segala dosa-dosa kita dan menerima daripada taubat kita. Amin Allahumma amin. Wal aula bi ghaslir rajuli ar-rijal. Ya. Fayuqaddimuna hatta ala zaujah. Dan yang paling utama untuk memandikan lelaki atau jenazah laki adalah para lelaki. Ya, para lelaki ini lebih diutamakan daripada istrinya sendiri. Ya. Naam al-afqah bi babil ghusri aula minal aqrab. Ya, lebih pantas, lebih diutamakan al-afqah, faqih di bab mandikan jenazah. Jadi ada orang faqih, ahli fikih di bab jenazah. Nah, ini lebih diutamakan. Ya. Jadi fikih itu kan macam-macam. Ada bab fikih sholat, ada transaksi. Tapi ada orang biasanya khusus dia ahli fikih di bab apa? Di bab memandikan jenazah. Maka ini lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan daripada kerabatnya sendiri misalkan. Ya, maka yang lebih pantas untuk memandikan siapa? Yang ahli fikih ini di dalam memandikan jenazah. Wal asan wal faqih walau ajnabiyan aula min ghairi faqih walau qariban. Dan orang yang sudah asan itu sepuh lah bahasanya sekarang. Orang yang sudah tua, lebih tua, ya,
lebih sepuh dan juga ahli fikih, meskipun dia bukan kerabat jenazah, itu lebih diutamakan daripada orang yang bukan ahli fikih meskipun dia dari kalangan kerabatnya. Jadi kalau memandikan ya wis yang ngerti fikih, yang ngerti cara memandikan jenazah. Jangan dimandikan sendiri. Wis ini orang tua saya memandikan sendiri. Dan jenengan tahu enggak cara-caranya? Ya, yang bagus bagaimana, yang menghormati jenazah itu bagaimana? Lebih baik apa? Diberikan kepada orang yang ahlinya. Ya. Wal afqa aula bi wa summa du'a wa huwa minal asan wal qarib aqrabu lil ijabah. Ya. Kalau ini aksus shalah ya. Idzal qasdu huna ihsanul qasdi. Ya. Ini berbeda sama salat ya. Nah, kalau salat itu apa? Yang paling diutamakan apa? Qari ya. Ya, yang dia itu apa namanya? Hafal Al-Qur'an, kemudian yang faqih. Ya, kalau misalkan ada hafal Quran, ada sama-sama faqih, tapi yang satu hafal Quran lebih banyak, maka diutamakan yang membaca. Tapi kalau seandainya dia hafal Quran tapi dia tidak faqih, maka yang diketemakan apa? Faqih. Orang yang ahli fikih di bab salat. Wal afqa aula bi. Summa doa wa huwa minal asan wal qarib aqrab lil ijabah. Tapi kalau seandainya doa, ya doa itu lebih diutamakan bagi apa? Bagi orang yang sudah sepuh atau kerabat jenazah, itu doa ya, karena itu lebih cepat untuk diijabahi ya. Jadi keberkahan itu ada pada orang tua ya, jadi bagian doa ya. Tapi terkadang salah di sebagian masyarakat, orang sepuh dijadikan untuk jadi imam. Nah, enggak enak Ustadz ya, dia sudah sepuh kita suruh jadi imam. Ya, kita katakan dari dulu yang sudah sepuh itu bukan bagiannya imam. Bagian imam itu yang sholatnya bagus, yang bacaan Al-Fatihahnya bagus. Yang sepuh itu bagian doa setelah daripada sholat ya. Dengan yang doa yang sudah sepuh itu bagian apa? Bagian doa, karena keberkahan ada pada mereka, ada pada orang tua. Apalagi kalau sudah sampai 70, sudah sampai 80, sudah sampai 90. Itu semuanya di dalam hadis semuanya ada derajat-derajatnya. Ya, kalau sudah sampai apa? Ya, sampai 70, 80, 90. Itu ada yang sampai 90 kalau tidak salah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau apa? Kalau amal taatnya terus dijaga. Kalau selalu taat, ya maka keberkahan apa? Ada di orang tua. Ya, ada di pada orang tua. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda al barakah fi shibanina ya. Al barakah inda kibarina. Atau kama qala Nabi SAW. Keberkahan itu ada pada orang-orang tua di antara kita. Itu adalah keberkahan. Ya, bahkan dikatakan tidaklah seorang muda itu menghormati orang tua, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan nanti di masa dia tua akan ada anak-anak muda yang akan menghormatinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu kasih timbal balik. Kita menghormati orang tua, maka nanti ketika kita di masa tua ada orang-orang yang muda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menghormati kita. Sehingga kalau misalkan yang doa, maka yang lebih bagus yang apa? Yang sepuh. Wa yuqaddimu rijal asabah falwali in intazama baitul mal. Fazu arham farrijal al-ajanib fazauja al-hurrah wa inna kahat fannisa al-maharib ya. Kemudian ya, kalau misalkan tidak ada, maka yang diutamakan adalah para lelaki ya, daripada yang dapat asobah ya, seperti anak ya, kemudian saudara jenazah, anaknya jenazah, itu lebih diutamakan, atau keponakannya. Kalau seandainya tidak ada, baru apa? Baru yang lainnya. Ya, baru misalkan istrinya. Tapi yang lebih bagus apa? Lebih bagus yang lelaki. Wabil mar'ati an-nisa, dan yang pantas untuk memandikan jenazah perempuan adalah para perempuan. Ya, bahunna haqqu minar rijal, karena perempuan itu lebih berhak daripada para lelaki. Wa awwaluhunna
dzatu mahramiyah walau haidhan li'annaha asfaq. Dan yang paling utama adalah orang yang punya hubungan kerabat, ya, hubungan mahram, meskipun wanita tersebut haid, ya, karena biasanya lebih apa, lebih lemah lembut, ya. Ya. Tapi tentu apa, tentu yang faqih, ya, ya, yang faqih sama yang tadi, ya, yang diutamakan apa, yang dia itu faham bagaimana cara memandikan jenazah. Wa likulli minar rajuli wal mar'ati taghsil shaghir wa shaghirah lam yablugha haddu syahwat. Adapun kalau seandainya jenazahnya itu masih kecil, ya, baik itu jenazah lelaki, ya, masih kecil atau jenazah perempuan yang masih kecil, ya, dan itu tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan umur, tapi dengan apa? Haddu syahwat. Sekiranya orang yang melihat, orang normal, orang yang sehat karakternya, tabiatnya, ngelihat anak kecil ini dia tidak syahwat. Kalau seandainya seperti itu, maka itu tidak masalah kalau misalkan yang laki dimandikan perempuan atau perempuan dimandikan laki. Nah, selama apa? Masih kecil, dan masih kecil itu apa? Belum balik dan belum sampai seseorang itu kalau ngelihatnya itu apa? Syahwat. Ya, jadi misalkan perempuan, misalkan usia 11 tahun dan dia itu tubuhnya besar, ya, dia belum haid misalkan, belum haid. Ya, ini bagaimana? Wah, kalau misalkan ini biasanya sudah apa? Sudah membuat tertarik lawan jenis, ya berarti apa? Sudah sampai ke tingkatan bahwasanya orang melihatnya itu ada syahwat. Ya, ketika itu sudah tidak boleh dimandikan kecuali apa? Kecuali yang perempuan. Tapi kalau masih kecil, maka itu tidak ada masalah mau dimandikan lelaki atau perempuan. Wal khuntha alladzi la mahrama lahu. Ya, begitu juga khuntha. Khuntha itu apa? Seorang yang memiliki dua kelamin. Ya, itu tidak ada masalah selama apa? Selama tidak ada mahramnya. Kalau ada mahramnya maka yang memandikan adalah mahramnya. Wa haitsu ta'azzara ghusluhu, ya. Wa haitsu ta'azzara ghusluhu aw lam yahdhur illa ajnabiyyun aw ajnabiyyah, ya, yammama. Kalau seandainya eh, tidak mungkin dimandikan, ya, karena apa? Karena misalkan tidak ada air, ya, atau kalau seandainya dimandikan itu jenazahnya itu bakal rusak, ya, misalkan habis terbakar misalkan, ya, kalau misalkan dimandikan malah mengelupas daripada kulit-kulitnya, ya, malah hancur daripada badannya, ya, ketika itu apa? Eh, ditayamumi. Jadi permasalahan misalkan tidak ada air, atau jenazah bakar rusak, atau tidak ada yang hadir, ya, tidak ada yang hadir daripada yang bisa memandikan, nah, atau misalkan jenazahnya perempuan, ya, tidak ada yang bisa memandikan kecuali laki-laki, atau sebaliknya jenazah laki-laki tidak ada yang memandikan kecuali apa? Perempuan, ya, atau yang tidak punya hubungan mahram, ya, maka apa? Yammam, ya, maka ketika itu wajib untuk ditayamumi saja, ya. Illa rajul ajnabiyah aw rajul illa imra'ah ajnabiyah yammama wujuban wa in kana alaihi najas la yu'fa anhu inda Imam Ibnu Hajar. Meskipun dia punya najis yang tidak dimakfu menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi langsung ditayamumi. Lakin bihail, tapi kalau mau tayamumi maka wajib untuk apa? Untuk dengan penghalang, ya, seperti sapu tangan itu, kaos tangan itu. Dihormatin nadhar hina idzin ila syai'in min badanil mayyit wal mas, karena diharamkan untuk melihat ke sesuatu daripada badannya mayit atau menyentuhnya. Jadi misalkan yang jenazahnya perempuan, ya maka tidak boleh ya laki untuk menyentuhnya. Ya, harus pakai apa? Harus pakai kaos tangan itu penghalang. Ya. Wa yu'khadhu minhu annahu law kana fi thiyabin sabighah wa bi hadratin nahr mathalan wa amkana ghamsu bihi liyasil ma' likulli badani min ghairi mas wala nadhar wajaba. Tapi kalau seandainya ya bisa untuk dimandikan tanpa dengan menyentuh. Ya, sekiranya ada di sungai, dekat sungai atau di air yang banyak, kemudian jenazah itu bisa untuk
dicelupkan gitu, kemudian dinaikkan lagi, maka wajib untuk dilakukan itu. Ya, tapi tidak boleh apa? Tidak boleh melihat, tidak boleh menyentuh. Begitu juga kalau seandainya ya daripada laki-laki, maka lebih bagus pakai apa? Pakai kaos tangan itu, kaos tangan sekarang ya. Kalau dulu pakai khirqah, dulu pakai kain ya, pakai kain. Tapi kalau sekarang sudah ada apa namanya kain. Kalau plastik, kalau misalkan menyakiti ya jangan dipakai. Karet itu kalau misalkan menyakiti, enggak. Yang lembut sekiranya jenazah itu tidak apa, tidak tersakiti ketika seorang itu menggosok badannya ketika kita menggosok ya. Atau bisa untuk disiram. Ya, jadi misalkan jenazahnya perempuan yang hadir cuma laki-laki aja, ya, bisa untuk di apa istilahnya tanpa melihat kemudian kita gebyur gitu, gebyur semuanya, sekiranya sudah kena semuanya maka wajib dilakukan. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka ditayamumi saja, wajib ditayamumi sebagai pengganti apa? Pengganti memandikan jenazah. Ya, di sebagian tempat masih ya memandikan jenazah perempuan, kadang masih daripada kalangan lelaki gara-gara tidak ada apa, tidak ada yang bisa. Nah, maka ini satu desa itu termasuk yang berdosa kalau seandainya di antara mereka tidak ada yang belajar, karena ini fardu kifayah. Jadi satu daerah harus ada yang apa, memandikan jenazah dari kalangan perempuan dan kalangan lelaki. Wallahu alam. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, karena sholatnya sudah apa? Sholatnya memandikannya sudah sah, mengkafaninya sudah sah, kemudian sudah disolati. Ya, tinggal disolati. Nah, jadi minimal kalau misalkan eh, dikategorikan misalkan ada permasalahan dikatakan tidak sah, wis sebelum keluar najisnya tadi sudah sah. Jadi sudah gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi supaya banyak yang doakan, kita sunnah untuk disolatkan di masjid ya, sholat di masjid. Biar dapatkan fadilah. Banyak yang doakan itu, banyak yang pahalanya, dan jenazah bakal senang. Jenazah bakal senang. Lebih senang daripada kita dapatkan uang. Kita dalam keadaan genting ya, perlu banget. Ya, tiba-tiba ada orang yang ngasih sak kepok, misalkan 1 miliar. Ya, ini makanya nanti kalau kita punya anak soleh, wah enak itu hidupnya, dapat kiriman transferan terus, transfer. Tapi kalau seandainya enggak, kalau seandainya enggak ya dapat doanya daripada apa? Doanya kaum muslimin wal muslimat setiap Jumatan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, sampai, tapi tidak ada alamatnya. Kalau ada alamatnya untuk fulan langsung dikasih, tapi kalau untuk umum ya, tapi kita tidak tahu alam barzah bagaimana ya. Cuma kalau untuk khusus itu lebih bagus lagi. Jadi kita butuh nanti sama apa? Sama doa. Makanya untuk yang namanya berbakti sama orang tua meskipun sudah meninggal. Meskipun sudah meninggal kita tetap berbakti. Ya salah satunya dengan mendoakannya. Wa waladun saleh yad'ulahu, dan anak soleh yang mendoakannya, ini termasuk apa? Jariyah yang terus ya, terus. Apalagi dia punya cucu juga doakan ya, dia punya cucunya cucu juga doakan terus. Nah, ini pahalanya terus ya. Ada lagi? Oh.
Nah. Jadi kalau misalkan dia bab wudhu ya, mewudhukan jenazah itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah diwudhui ya setelah selesai semua diwudhui. Kemudian juga disunahkan untuk membaca doa-doa kalau misalkan kita baca ketika mengusap wajah itu ada doanya. Apa nama Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku, yauma taswadu yauma yaswadul wujuh, yauma taswadul wujuh atau tabyadul wujuh, di hari di mana wajahnya seorang itu bisa hitam juga bisa menjadi putih. Doa-doa itu juga disunahkan untuk dibacakan ketika mewudhui daripada jenazah. Ya, tapi itu hukumnya sunnah. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya, paling bagus tetap diwudhui setelah selesai semua diwudhui, kemudian dikafani, kemudian disolatkan. Kalau seandainya apa namanya tidak ada yang memandikan jenazah dan harus manggil dari luar, maka wajib kita datangkan orang daripada luar untuk mandikan jenazah, supaya jenazah itu apa? Supaya jenazah itu diurusi dengan benar. Ya, karena kalau seandainya tidak benar, ya berarti satu daerah itu apa? Berdosa. Ya dia datangkan ustadz atau datangkan yang memandikan jenazah yang dia tahu hukumnya, yang dia tahu hukumnya memandikan jenazah, ya, yang dia ahli dalam memandikan jenazah, maka itu jadi wajib harus datangkan. Adapun yang mensolati, maka lebih afdal memang daripada kerabatnya, daripada keluarganya, kecuali kalau misalkan ada orang yang soleh, ya, ada orang yang soleh yang kita tahu dia termasuk yang takut sama Allah, termasuk yang menjaga daripada hukum-hukum Allah, hak-hak Allah ditunaikan, dia termasuk kita yakini bahwasanya dia termasuk orang soleh, maka dia dimajukan, ya, supaya apa? Mendapatkan keberkahan daripada orang soleh tersebut. Tapi secara semestinya ya daripada anaknya itu tidak ada masalah untuk maju untuk mensolati jenazah daripada orang tuanya. Dia lebih berhak. Kecuali kalau dia memajukan. Ya. Jadi kalau dia berhak, dia boleh memajukan. Biasanya di rumah itu ya keluarga yang nyolati anaknya. Nanti kalau di masjid, ustadz atau kiainya atau tokoh masyarakat yang soleh itu dia jadi imam ya jenazah biar dapat keberkahan semuanya. Nah. Imami lagi. Salat fardu itu ya. Kayaknya alal akrob ya, alal akrob tidak ada masalah ya. Kalau dia ngulangi sholat lagi, ngulangi sholat jenazah lagi, disolati lagi, ada sama masalah. Nah, karena tidak ada yang bisa jadi imam. Gitu. Nah. Al-Aqrab tidak ada masalah ya. Tapi secara detail belum pernah kita temukan. Kalau nyolati 2 kali ya, anak kira tidak ada masalah itu, aslinya tidak ada masalah insya Allah. Tidak ada masalah, hanya saja coba nanti kita apa
cari lagi permasalahan itu. Nyolati 2 jenazah. 2 kali ya, 1. Kalau kalau orang yang lain itu sudah tidak ada masalah ya. Orang lain karena Nabi Muhammad SAW itu disolati dengan berbagai imam, ada yang solati sendiri, ada yang jamaah. Satu orang itu sholat jenazah sendiri-sendiri. Tapi kalau 2 kali, anak kira tidak ada masalah. Sama seperti sholat itu. Cuma sunnah atau hendaknya yang kita kurang pasti ya. Kalau sudah sholat itu, dia sudah mensolati, apakah disunahkan untuk nyolati lagi atau nyolati lagi. Misalkan, saya kesian sama orang itu tak solati, ya. Habis itu solati lagi. Anak kira tidak ada masalah, karena biasanya kita solati jenazah di rumah dulu, habis itu nyolati lagi di masjid. Anak kira tidak ada masalah. Baik imam atau makmum. Hukumnya secara pasti, insya Allah nanti kita pastikan lagi. Ada lagi yang bertanyakan? Monggo. Ibnu Mas'ud. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ayat apa itu? Ada yang tahu? Saya hafal cuma ayatnya kurang tahu. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Itu dari Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud sahabat yang dia termasuk daripada ulama. Jadi ulama sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan ya ibadi. Itu ayat yang paling beliau harapkan. Sebentar. Hah? Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim, surat Az-Zumar. Ayat 53. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innahu wal ghafurur rahim. Arja ayat, ayat yang paling kita harapkan. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud aja mengharap seperti itu, apalagi kita ya. Ada lagi? Az-Zumar ayat 53. Monggo. Mayit kenapa? Kota-kota lain. Tidak ada masalah untuk disolati lagi, tidak ada masalah. Cuma biasanya kalau di keluar kota itu dikirim dulu, kemudian dimandikan di kota tujuan, disolati baru. Karena kalau misalkan perjalanan jauh itu, misalkan dari Solo ke Bandung ya, jadi memandikan dan mengkafani itu lebih bagus, dekat untuk disolati langsung dikuburkan. Kalau misalkan jauh, ya itu jenazah dibiarkan dulu, belum dimandikan dulu. Jadi dikirim, ya, kemudian sampai di kota tujuan Bandung, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian langsung dikuburkan. Jadi diakhirkan. Ya. Meskipun yang bagus itu meninggal ya, yang bagus ya di situ dikuburkan. Cuma kalau ada maslahah seperti keluarganya di mana? Di Bandung misalkan, ya, nanti biar kerabatnya bisa ziarahi, ya tidak ada masalah itu dipindahkan. Jadi yang paling bagus memandikan jenazah itu dekat dekat untuk sambil langsung dikuburkan. Misalkan mau dikuburkan besok, ya sudah mandikannya nanti besok, misalkan waktu duha, ya mulai dimandikan, proses, habis itu sholat zuhur, disolati jenazah, langsung dikuburkan. Abdulnya gitu. Hah?
Bukan waktu asar. Ah, ya. Ah, ya, mandikannya di Bandung ya. Paling bagusnya gitu. Ya, takutnya itu tadi keluar najis ya. Terus jenazahnya akhirnya eh, apa ya terganggu dengan najis yang tersebut. Meskipun ya tadi kita sudah pelajari selama dia sudah dimandikan, sudah sah mandinya, sudah dikafani, sudah disolati, sudah selesai itu. Tinggal wajib berikutnya apa? Dikuburkan. Jadi kalau misalkan dibalik ya, sholatnya mandikannya di sini, sholatinya di sini, kemudian dibawa ke Bandung, langsung dikebumikan, tidak ada masalah tuh. Cuma yang bagusnya mandikan itu dekat untuk dikuburkan. Nah, bagusnya. Misalnya sekarang kan yang terjadi di masyarakat di kan misalnya meninggal sekarang ini langsung dimandikan bapak nanti sudah ada yang mereka yang supaya tidak bisa ya ini bisa jalankan. Nah ada alasan kita seperti itu apakah sholat gaib ya sholat gaib sama sholatul gaib sholatul gaib orang yang meninggal misalkan di Bandung kita tidak bisa datang sholatul gaib atau misalkan kita punya kerabat di Solo kita lagi ke Bandung meninggal. Ya, kita tidak bisa meninggal kerjaan di Bandung. Ya, kita balik menyolati jenazah di kuburan ya ada masalah. Ah, ah. Hmm. Nah, ya itu yang lebih diutamakan untuk maslahat jenazah ya. Lebih untuk masalah jenazah. Ya, kesian jenazahnya nunggu. Ya, ya, lebih baik besok ya. Ya, ketika dia datang bacai Fatihah, Yasin, ya itu tidak ada masalah. Tapi ketika mau mandikan itu lebih baik deket, deket. Nah, kalau misalkan tidak bisa nyolati ya sholat jenazah. Sholat apa? Gaib, sholatul gaib. Jadi paling bagus ya mendekati, mendekati. Dan kalau misalkan ada tetangga kita, jangan sekali-kali untuk kita ninggalkan ya. Kita sholati, ya paling bagus takziah, kemudian kita kalau ada yang tidak bisa mandikan ya kita mandikan, kalau sudah ada kita kita sholati, kita sholati. Kalau bagus lagi ya kita kuburkan, ya kita ngikutkan. Sunatul gaib boleh di mana aja. Cuma kalau misalkan kita termasuk yang hadir, misalkan kita di orang Solo, ya kemudian kita lagi di luar kota, ya kemudian atau kita di Solo kita tidak tahu kabarnya, ya kita boleh untuk sholat jenazah, sedangkan jenazah itu sudah dikubur. Karena Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau memperhatikan ada orang yang biasanya itu nyapu masjid. Ya, setelah beberapa hari Nabi itu tidak kelihatan mana ini yang biasanya orang tua perempuan ya orang tua yang biasa nyapu masjid depan masjid itu ya Rasulullah dia sudah meninggal Gaib sudah meninggal kenapa engkau tidak ngabari aku ya, maka kata sahabat ya Rasulullah engkau ini sudah sibuk tidak perlulah kita sudah urus jenazahnya kita sudah sholati sudah kita kuburkan ya, tapi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya ya setara bahwasanya orang yang meninggal itu ya dia meskipun dia orang yang apa istilahnya nyapu tapi Nabi Muhammad SAW kalau seandainya engkau ngabari aku niscaya aku akan mengurus saya akan mandikan saya akan nyolati ya kan terkadang orang-orang itu di masyarakat terkadang lah ini orang biasa tak urusi sendiri tapi Nabi Muhammad SAW ketika itu marah beliau akhirnya tuh deluni ala qabri qabriya tunjukkan aku di mana kuburnya maka Rasulullah SAW kemudian langsung ke di kuburnya kemudian langsung sholat jenazah. Kita dapati juga guru kita ketika beliau keluar kota dapat daripada santrinya itu yang meninggal maka beliau datang lagi untuk sholat di jenazah sholat jenazah atau sholat gaib di kuburnya jadi masuknya itu sholat jenazah.
Tapi kalau seandainya tidak datang, tidak ada di masanya, sudah tidak boleh. Ya, misalkan kakek kita sudah meninggal suwi, kemudian kita mau sholat jenazah, nah, meninggal sebelum kita ada. Kita cuma kirim Fatihah aja. Ya, atau tidak menangi zamannya, itu tidak. Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul quratin muslimah. La rusina rusina mudajjim siapa. Thumma ila rahmatina Muhammad. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.